Hikmah yang ke-52 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, innama awrada alaika warida, innama awrada alaika al-warida litakuna bihi alaihi warida. Awrada alaika al-warida liyusallimaka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqqil athar. Awrada alaika al-warida liyukhrijaka min sijni wujudik ila fadai syuhudik. Yang artinya hanya saja mendatangkan Allah atas engkau al-warida, cahaya, agar engkau dengan cahaya itu datang kepada Allah. Mendatangkan Allah atas engkau cahaya untuk menyelamatkan engkau dari tangan ini makhluk dan membebaskan engkau dari kebudakan ini makhluk. Mendatangkan Allah atas engkau cahaya untuk mengeluarkan engkau dari penjara keberadaan engkau menuju lapangan musyahadah engkau. Itulah kurang lebihnya arti terjemah daripada hikmah yang ke-52 ini. Para muhibbin rahimakumullah, awrada alaika ayyuhal mubtadi nural bidayah litakuna bihi muqbilan 'ala Allah biqalbika wa qalbik ba'da an kunta mudbira wa litakuna bihi ila Allah taiba ba'da an kunta 'asiya wa dzakira ba'da an kunta ghafila. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada engkau, wahai orang yang pemula, Allah datangkan atas engkau, wahai pemula, nural bidayah, cahaya bidayah. Agar engkau dengan cahaya bidayah itu berhadap atas Allah dengan hati dan tubuh engkau sesudah engkau selama ini berpaling kepada Allah. Agar engkau dengan cahaya bidayah itu tobat kepada Allah sesudah bahwa engkau selama ini maksiat kepadanya. Dan agar engkau dengan cahaya bidayah itu ingat kepada Allah sesudah bahwa engkau selama ini lupa dan lalai kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada manusia yang mana manusia ini lari daripada Allah. Orang ini 100% kehidupannya itu untuk urusan-urusan duniawi. Orang ini hidupnya 100% hanya menunaikan nafsu kesenangannya. Nah, lalu orang ini diberi Allah nurul bidayah. Diberi Allah nurul bidayah. Maka orang tersebut berbalik menghadap kepada Allah dengan hati dan tubuhnya. Orang yang selama ini maksiat kepada Allah,
Orang yang selama ini suka berbuat dosa, begitu diberi Allah nurul bidayah ini, maka dia tobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Orang yang selama ini lalai kepada Allah, begitu diberi Allah orang ini nurul bidayah, maka orang ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh musannif pengarang ini sangat sering kita lihat, sangat sering kita buktikan. Orang yang dulunya kada tahu apa-apa tentang agama, sekalinya kembali kepada Allah. Nah, maka orang ini sebenarnya diberi Allah nurul bidayah. Orang yang selama ini kada tahu dosa, kada tahu maksiat, selalu dilanggarnya, ternyata orang ini akhir-akhirnya kembali kepada Allah. Nah, maka orang ini dapat pemberian Allah nurul bidayah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi orang ini nurul bidayah itu? Orang yang selama ini berpaling lari daripada Allah, ternyata kembali. Kada disangka-sangka. Kalau melihat kelakuannya dahulu itu kada menyangka. Sekali wahini ya i'tikaf di masjid, menuntut ilmu. Kalau dahulu jangankan ke masjid, tiba-tiba orang ini dapat nurul bidayah dari Allah. Nah, kenapa sebabnya sehingga Allah memberikan orang ini nurul bidayah itu? Para ulama mengatakan wadzalik imma bisababiz dzurriyyatit thayyibah. Ada kalanya itu sebabnya adalah orang ini punya zuriat yang baik, keturunan yang baik. Mungkin kainya kah dahulu orang saleh, datuknya kah dahulu itu orang yang wali. Apalagi Mbah Datun itu, abahnya datuknya kan orang saleh umpamanya, sehingga cucu buyutnya ini diberikan Allah nurul bidayah itu, berkah keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ada menceritakan tentang demikian itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yahfadus salihah bi sab'atin min dzurriyyatihi." Hadis ini dibuat dalam tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara orang saleh itu pada 7 generasi keturunannya. Nah, jadi berkat keturunan itu, berkat nenek moyang bahari itu, bisa cucunya yang selama ini berpaling lari dari Allah dapat nurul bidayah ini, akhirnya kembali taat, kembali patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kasratis sadaqah, sebabnya, atau orang ini banyak sedekah. Orangnya ini sembahyang, kada tapian sembahyang, perbuatan maksiat komplit ulang semuaan dilakukannya. Tapi orang ini ada sebuting bagusnya ketujuh bersedekah. Nah, ini ketujuh bersedekah.
Padahal amun pekerjaannya, gawiannya kada kawa dilihat. Cuma orang ini pemurah. Nah, berkat pemurahnya itu, orang ini di akhir-akhirnya bisa diberi Allah nurul bidayah, sehingga dia begitu akhir-akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah sekian lama menjauh dan lari daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajapau an dzambis sakhi fa innallaha akhidun biyadihi kullama asar. Ujar Nabi kita, merengganglah kalian daripada dosa orang pemurah. Artinya kalau orang tuh pemurah berbuat dosa jangan dituruti, jangan hendak dituruti, karena orang pemurah itu Allah yang memegang tangannya. Sewaktu-waktu Allah bisa mengangkat dia dari ketergelincirannya itu. Jadi kalau ada orang pemurah berbuat dosa, menjauhlah kamu, jangan dikritik, jangan disambati, apalagi dituruti. Karena orang pemurah ini mudah dan cepat ditarik oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Au hubbis salihin, atau cinta orang saleh. Orang ini kelakuannya luar biasa, maksiat semuaan hampir dilaksanakan, diperbuatnya. Ibadah-ibadah orang ini lalai. Cuma orang ini ada satu kelebihannya, dia ini hubbus salihin, cinta kepada orang saleh. Ini kalau urusan orang saleh kemana aja didatanginya. Ada dengar di situ ada orang salihin, diilanginya. Ada dengar orang-orang yang mulia, didatanginya. Dia cinta kepada orang saleh. Nah, satu saat kecintaannya kepada orang saleh ini membawa berkah kepada dirinya untuk menarik datangnya nurul bidayah, cahaya petunjuk yang pertama itu kepada dirinya. Orangnya sembahyang gin kada, sembahyang kada, puasa kada. Tapi kalau orang saleh maka menyuruhinya kemana aja nyakun. Di mana ada orang saleh, kuburnya didatanginya. Nah, ini orang berkat kecintaannya kepada orang saleh itu mengundang nurul bidayah datang kepada dirinya itu. Awil ilim, atau ilmu. Orangnya sekolah pesantren tamat, kitab bisa membaca, orangnya alim, tapi nya kada kau mengamalkan ilmu. Sembahyang aja mbahnu sembahyang banu kada, menipu orang mau juga, padahal orangnya alim nih. Nah, satu saat berkat ilmu yang ada pada dirinya itu bisa mengundang datangnya nurul bidayah kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zallatal alim wantaziru fai'atah. Ujar Nabi, takutilah ketergelinciran orang alim itu. Kalau orang alim itu ada berbuat dosa, orang alim ada berbuat salah, hati-hati. Nah, tunggunya kita kembali aja kepada jalan yang benar, berkat ilmu yang ada pada dirinya itu. Karena orang alim ini bagaimanapun alimnya kada ada jaminan kada berbuat dosa. Yang dijamin kada berbuat dosa itu hanya para anbiya, para rasulullah, orang-orang yang maksumin. Dan jangan aneh kalau ada orang berbuat dosa. Dosa apapun yang dilakukan seseorang, jangan kita takjub, jangan aneh. Nya minum arak tadi, mbah minum araknya bejina,
Mbak zina, bunuh orang pulang, mbak itu mati. Nah, jangan aneh. Kenapa sebabnya jangan aneh? Karena kullu bani Adam ini khata. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Jangan kita merasa heran orang-orang berbuat dosa. Tapi yang kita aneh, yang kita heran itu adalah orang yang berbuat dosa tapi tidak tobat kepada Allah. Nah, ini aneh ngarannya. Dan Nabi kita mengatakan wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au du'a'is salihin, atau karena doa orang saleh. Karena doa orang saleh. Nah, ini orang ini maksiat sudah luar biasa. Cuma nang kuitan nang abah ni rajin, ada orang saleh nah doakan anak ulun si anu ngarannya. Ada terdengar orang saleh doakan anak ulun si anu kalakuannya kada kawa diurus. Ada terdengar orang saleh nang abah ni ka situ kamari mintakan banyu, minta doakan kepada orang saleh. Nah, akhirnya ini bisa mendatangkan nurul hidayah, nurul bidayah kepada orang tersebut. Au bi musibatin asabathu, atau suatu musibah yang menimpa dia. Ini orang nih kelakuannya macam-macam maksiat, dapat musibah, hartanya habis, awak dulu sihat garing. Nah, bisa sadar orang ini. Nah, bisa dia sadar, datang nurul bidayah kepadanya, maka dia tobat dan kembali kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi nurul bidayah ini cahaya pertama yang datang dari Allah kepada seorang hamba, itu dapat merubah watak, merubah kelakuan hamba yang dulunya lari kepada Allah menjadi datang kepada Allah. Yang dulunya maksiat tobat kepada Allah. Yang dulunya lalai ingat kepada Allah. Karena dapat cahaya bidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aurada alaika nural wasatiyah litakuna bihi mustaghilan bidzikrihi ta'ala, mustaghilan bil a'malis salihat, mu'tamidan 'ala Allah muhibban lahu. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada engkau nural wasatiyah. Nural wasatiyah. Agar engkau dengan nur itu sibuk dengan zikrillah, sibuk dengan amal-amal saleh, berpegang atas Allah, cinta kepada Allah. Nah, ini sesudah dapat nurul bidayah tadi, sesudah dapat nurul bidayah itu, maka dia satu saat bisa dapat nurul wasatiyah, cahaya yang nomor 2 ini. Bila orang dapat cahaya yang nomor 2 ini, maka orang ini kesibukannya hanya urusan amal saleh. Kesibukannya hanya urusan ibadah. Waktunya artinya habis untuk ibadah. Ini kalau sudah orang dapat nurul wasatiyah ini. Kada ada sibuk urusan duniawi, kada ada sibuk urusan perdagangan, kada ada sibuk urusan pertanian, kada ada. Sibuknya orang ini hanya ibadah. Nah, ini sudah lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Sibuknya orang ini dengan ibadah dan dia tidak berpegang kepada ibadah itu, dia berpegang kepada Allah dan cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wadalik yang demikian itu imma ada kalanya bisa babit taubatis salikah wa kasratiz zikri wat tafakkur, orang ini dapat cahaya wasatiyah ini sebab taubatnya yang benar. Taubatnya yang benar, banyak zikir dan tafakkur, maka diberi Allah
nurul wasatiyah tadi. Kan yang pertama tadi nurul bidayah, datang kepada orang, maka selama ininya maksiat, lalu ingat tobat, bujur-bujur tobat, kada separuh tobatnya tuh. Nah, tobatnya tobat yang menyeluruh, tobat yang benar. Maka berkat dia tobat yang benar itu, berkat inya banyak zikir, banyak tafakur, maka orang ini diberi Allah lagi nur yang kedua. Maka dengan nur yang kedua itu dia menjadi orang yang sibuk dengan ibadah, cinta kepada Allah dan berpegang kepada Allah. Aurada alaika nuran nihayah litakuna bihi 'ala Allah syahida wa an ghairihi ghaiba wa dzalika sababu hubbillah iyyak faj'alaka min ahli musyahadatih. Sesudah nur yang kedua ini datang kepada dirinya, maka dia jadi orang yang sibuk dengan amal-amal saleh. Allah beri lagi nur yang ketiga. Nah, maka dengan nur yang ketiga ini dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia mendengar sesuatu selalu ingat kepada Allah. Dia merasakan nikmatnya sesuatu ingat kepada Allah. Dia merasakan pahitnya sesuatu ingat kepada Allah. Nah, ini kalau yang ini sudah dapat nurun nihayah. Orang seperti ini orang yang sudah dapat cahaya yang ketiga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan cahaya yang ketiga ini adalah semata-mata hubbullah iyyahu, cintanya Allah kepada dia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada 3 tahapan cahaya yang diberikan Allah secara umum. Secara umum ada 3 tahapan. Yang pertama nurul bidayah, dan ini kita dituntut untuk berusaha mendapatkan ini. Caranya adalah seperti tadi, jadilah orang pemurah, cintalah kepada orang salihin, tuntutlah ilmu, dapatkan doa-doa orang salih, sabar ridha menghadapi musibah. Nah, itu mengundang datangnya nurul bidayah ini. Nah, sesudah itu yang kedua datang nurul wasatiyah. Kita menjadi sibuk dengan ibadah. Tidak ada kesibukan kita urusan dunia. Kesibukan kita adalah urusan amal salih, urusan ibadah. Kita jadi orang yang cinta kepada Allah. Jadi orang yang berpegang, bersandar kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ini semata-mata pemberian Allah. Kita diberi lagi nurun nihayah. Kita bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala macam sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-53 daripada hikam Athaiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.